Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara agama yang diada-adakan. Semua perkara agama yang diada-adakan sunnah memandang dengan ungkapan bid'ah. Bid'ah untuk semua urusan agama itu dipandang sesat. Dan setiap kesesatan endingnya kesudahannya neraka. Terjemahan dari hadis ini jarang disampaikan. Seolah-olah tabu. Terjemahan hadis ini para asatidz terkadang berusaha hati-hati untuk tidak menyampaikan. Takut telinga orang merah. Tapi ini mesti ana sampaikan. Kenapa? Daripada tidak merah, paling enggak agak sedikit merah. Jadi biar muncul pertanyaan. Karena sesuatu yang ketika hal itu hak tidak disampaikan membahayakan. Orang akan nanti terbiasa, terkondisi dengan sesuatu yang tidak sunnah. Taib. Kita akan bicara tentang membangun istiqomah. Qadarullah yang Ustadz Helmi tadi sampaikan itu di hadis yang ke-34. 34 toh? Ya. Kalau bicara istiqomah itu hadis yang ke-ihda wa ishrun 21. Taib. Ibnu Abbas, sebelum ana bicara ta'rif istiqomah ya, pengertian istiqomah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, man huwa, siapa dia, yang sering kita dengar adalah nama Ibnu Abbas. Ibnu adalah anak laki-laki, Abbas salah seorang paman Rasulullah SAW yang seiman dengan beliau. Ada dua yang seiman, satu Hamzah bin Abdul Muthalib, betul tak? Yang kedua adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Hamzah, peristiwa apa itu? Beliau meninggal. Hamzah meninggal ketika peristiwa apa? Perang apa? Perang Uhud. Baik. Di saat perang Uhud, kafir Quraisy siapa pemimpinnya? Siapa namanya? Khalid bin Walid. Baik. Sekarang selain Khalid bin Walid siapa lagi? Ketika Uhud, masih ingat suaminya Hindun siapa namanya? Abu Jahal? Abu Jahal kok suaminya Hindun loh? Abu Lahab. Abu Lahab kok suaminya Hindun, jenengan nanti dikasih ponten berapa tuh coba ayo. Suaminya Hindun binti Utbah binti Rabi'ah namanya Abu. Qadarullah kok pakai abu-abu semuanya ya?
Nah ya, ada Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya Umar. Ibunya Umar punya adik namanya Abu Jahal. Abu Lahab pamannya Rasul yang tidak seiman. Abu Sofyan dialah suaminya Hindun binti Utbah binti Rabi'ah. Ketika peristiwa Uhud, Hamzah ditombak, kemudian hatinya dimakan oleh Hindun binti Utbah binti Rabi'ah. Paman Rasul yang kedua tadi seiman adalah Abbas, punya putra tertua namanya Abdullah. Orang-orang para sahabat Rasul itu mereka menamai anaknya rata-rata dengan nama Abdullah. Putra Umar namanya juga Abdullah bin Umar, maka disebut dengan Ibnu Umar. Putranya Abbas namanya Abdullah juga, maka disebut dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, bicara tentang istiqomah, ma anzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'ani ayatun kanat asyaddu wa la asyakku alaihi min hadhil ayah gitu. Yang artinya tidak ada ayat yang turun kepada Rasul dari semua ayat Al-Quran yang beratnya dan menyesakkan dadanya Rasul melainkan melebihi daripada ayat ini. Tidak ada dari ayat Al-Quran yang turun kepada Rasul dari semua ayat yang beratnya melebihi akan ayat ini. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya kalau beliau diperintah untuk bersikap istiqomah. Tetapi ketika beliau menyampaikan persoalan istiqomah, sahabat bertanya, qad asra'a ilaika syayyib, gitu. Anak ulang, para sahabat bertanya, qad asra'a ilaika syayyib, cepat sekali wahai Rasul uban pada diri engkau. Anak ulang, cepat sekali wahai Rasul uban pada diri engkau. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, syaibatani hudan wa akhwatuha, ubanku ini karena surat Hud. Jadi artinya mendapatkan perintah untuk istiqomah, Rasulullah sampai ada perubahan secara fisiklinya. Anak ulang, mendapatkan perintah untuk berlaku istiqomah, Rasulullah SAW sampai terjadi satu perubahan at-taghyir dalam diri beliau, yaitu rambutnya tampak berubah. Kenapa? Istiqomah harus, tetapi setiap manusia pasti punya kekurangan untuk sampai pada tingkatan istiqomah secara sempurna. Bahasa Arabnya la budda min taksirin fil istiqamah, gitu bahasa Arabnya. Pasti akan terjadi taksir, kekurangan ketika orang akan berlaku istiqomah. Baik, kita akan buka ayatnya. Jadi kalau kita ngaji jangan cerita loh, harus buka dalil, gitu toh? Baik. Ngaji cerita tok nanti harus buka dalilnya. Baik, satu ayat tentang di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk berlaku istiqomah. Buka surat 11 Hud ayat 112. Mana ini ustadzku yang ganteng di sini yang mesti membaca? Coba cari. Ah, itu ustadznya baru masuk. Karena tadi ustadznya tidak diperintah untuk baca Al-Quran, jadi tidak ikut. Sini, antum libatkan pengajian ana. Ya, ngaji itu afan loh, jangan cerita tok loh. Ini kan ana ngasih perkuliahan umum ini ceritanya, ya kan? Antum baca, mic-nya mana? Baik, surat berapa tadi? Surat 11 no. Surat apa? Hud, ayatnya
112. Taib. Mas taruh bawah semuanya. Jangan semuanya di meja lah. Bingung ngambilnya. Taib, silahkan. Fastaqim kama umirta. Yuk silahkan. Naam, 112. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Iya. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalimat yang mana? Kalimat yang di awal itu. Fastaqim kama umirta. Fastaqim itu bentuk kata kerja perintah tunggal. Dari kata istaqoma yastaqimu, pelakunya namanya mustaqim. Kata kerja perintahnya istaqim, lebih begitu. Fastaqim dari kata fa dan istaqim. Fastaqim, maka berlaku luruslah kamu, atau saya gunakan Arabnya utuh, maka bersikap istiqomahlah kamu Muhammad secara personal, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah untuk bersikap istiqomah. Ungkapan yang disampaikan oleh tabi'in, beliau bernama Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat itu tadi, surat berapa tadi? 11 ayat 112, syamara Rasulullah SAW fama ru'ya dhahikan. Ketika turun ayat tadi, tidak tampak pada diri Rasul dia tertawa, tapi dia syamara, dia serius mendapatkan perintah itu untuk bersikap istiqomah. Tetapi yang tadi Ana sampaikan bahwa la budda min taksirin fil istiqomah, pasti akan ada satu bentuk kekurangan ketika orang akan berlaku bersikap istiqomah secara sempurna. Jangankan kita, Rasulullah SAW pun bersikap seperti itu. Akan ada sisi kekurangan, akan ada miss ketika orang berlaku istiqomah. Makanya ada ayat yang berbunyi, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Istiqomah bagian daripada ketakwaan. Yang Ana tanyakan, bertakwalah kamu kepada Allah, itu surat berapa, ayat berapa itu? Pelajaran pertemuan kemarin loh, yang dari Bali nonton loh, bener juga loh. Ini surat berapa itu? Urusan surat, urusan ustadz, gitu ya? Janganlah. Yuk buka surat 64 ayat 16. Monggo. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infaklah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari Kekiranya, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. iya. Baik. Ana tunjukkan adalah sekarang tadi, idza kanat al istiqamatu hiya ad-darajatul quswa. Istiqomah adalah merupakan derajat tertinggi. Ana ulang, istiqomah adalah merupakan derajat yang tertinggi. Tetapi adalah fa innal insana la yablaghul istiqamah haqqal istiqamah. Sesungguhnya manusia, pakai lam loh, bukan lam loh. Sesungguhnya manusia tidak akan sampai pada tingkatan istiqomah dengan sebenar-benarnya istiqomah. Bal la budda min husulin taksirin fi bulughika. Akan tetapi pasti akan terjadi kekurangan untuk menuju kepada sikap istiqomah. Dalilnya adalah, kita buka dalilnya,
Surat yang ke-41, surat Fussilat ayatnya 6. Surat 41 Fussilat ayat yang ke-6, silahkan. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Diulang lagi, maka tetaplah kamu beribadah kepadanya. Diulang kata itu. Dan tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang membutuhkan. Baik, ana tunjukkan dalil ayatnya sekarang. Qul innama, terus ana basyarum mithlukum yuha ilayya, terus annama ilahukum ilahu wahid, betul? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Ada terjemahan begini kan bunyinya, katakan Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kalian, telah diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan adalah Tuhan yang esa. Maka bersikap istiqomahlah kamu. Mana itu Arabnya? Fastaqimu ilaihi. Bapak Ibu buka di Arabnya, jangan diterjemahannya saja. Arabnya akan muncul kata kalimat fastaqimu ilaihi. Ini bentuk kata kerja perintah jamak. Bersikap luruslah kalian, bersikap istiqomahlah kalian ilaihi kepada Allah. Tapi kemudian ujungnya wastaghfiruhu, mohon ampunlah kalian kepadanya. Di satu sisi diperintah untuk istiqomah, betul toh? Tapi di satu sisi kita diperintah untuk istighfar. Kalimat istighfar inilah menunjukkan idzal amru bil istighfari innama huwa li jibrin naqsi. Loh, begitu penjelasannya. Bahwa perintah untuk istighfar dalam ayat ini menunjukkan adanya sisi kekurangan pada setiap insan. Oleh karena itu adalah wat taubah, untuk dia supaya bertaubat, warrujuk supaya kembali ilal istiqomah kepada istiqomah. Dalilnya adalah ini saya ulang. Jadi kalimat istighfar isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqomah. Itu isyarat bahwa pasti akan terjadi kekurangan ketika untuk berlaku istiqomah. Dalilnya adalah hadis, silakan untuk dicatat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada wali kota Yaman. Ini dia. Siapa dia? Man huwa? Laki-laki ini masuk Islam usia 18 tahun, meninggal usia 34 tahun, 25 tahun usianya atau 26 dia diangkat jadi wali kota di negeri Yaman. Pertanyaannya siapa dia? Jangan ustadz lagi lah urusannya lah. Kalau surat urusan janganlah. Sekarang juga sama, ini bicara tentang sejarah ini. Siapa coba? Mu'adz bin Jabal. Saya tanya lagi, lu kan ngaji harus interaktif begini, saya nanya lagi. Nama lain Mu'adz bin Jabal siapa itu? Anaknya. Mas gak usah lihat ke atas, mas gak ada tulisannya mas. Abu Abdurrahman. Tayyib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta
Bertakwalah engkau Mu'ad kepada Allah dimanapun engkau berada. Wadbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Wa'adbi itu mengikuti, tapi maknanya alhik, mengiringi. Wa'adbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Itulah nasihatnya Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Berarti istiqomah itu ada dua menurut sabdanya Rasul. Bertakwa dimanapun berada. Yang kedua, menutup keburukan dengan kebaikan. Hadis ini adalah perawinya adalah At-Tirmidzi. Hadis ini hasan, nomornya 1987. Imam Al-Albani rahimahullah taala memandang hadis ini pula hasan. Baik. Kemudian dari ayat tadi dan dari hadis tadi itu pula, waqad akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW sungguh telah mengabarkan annan nasa layastati'u al istiqomata haqqal istiqomah, bahwa manusia tidak akan mampu berlaku istiqomah dengan sebenar-benarnya istiqomah, pasti punya kekurangan. Dalilnya adalah perawinya Imam Ahmad, Ibnu Majah, nanti nomornya anak tunjukkan, tapi sanadnya adalah dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ini yang harus antum catat, ini matan hadisnya, artinya istaqimu walan tuhsu, bersikap istiqomahlah kamu dan kalian pasti tidak akan mampu menghitung. Anak ulang, bersikap istiqomahlah kamu dan kamu tidak akan mampu menghitung. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, anna khaira a'malikum as-sholatu, bahwa sebaik-baik amal kamu adalah sholat. Wala yuhafidhu alal wudu'i illa mu'minun, tidak akan menjaga wudu kecuali orang beriman saja. Anak ulang, bersikap istiqomahlah kamu dan kamu pasti tidak akan mampu menghitung. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, anna khaira a'malikum as-sholatu, sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Wala yuhafidhu alal wudu, tidak akan menjaga wudu illa mu'minun, kecuali orang beriman saja. Ini hadis adalah perawinya, ini hadis sahih, perawinya Ibnu Majah, nomornya 277. Imam Ahmad nomor hadisnya 22467. Imam Albani rahimahullah ta'ala memandang hadis ini pun sahih. Taib. Ini hadis yang kedua, berkaitan dengan tadi bahwa manusia pasti punya kekurangan. Taib. Anda lanjutkan hadis yang ketiga. Anda ulang, hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa la yuhafidu ala sholati illa mu'minun. Ini redaksi hadisnya atau matan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu, berusahalah kalian untuk berlaku benar, berusahalah kalian untuk bersikap benar dan berkata benar. Wa qaribu, dan dekatilah akan kebenaran itu. Jadi tugas kita itu seperti itu, berusaha untuk berlaku benar. Asyadid pakai sin, berbenar dalam perkataan, benar dalam sikap. Berusahalah untuk benar dalam perkataan,
berusaha untuk benar dalam sikap, waqaribu, dan dekatilah akan kebenaran itu. Wala yuhafidu ala sholati illa mu'min, tidak akan menjaga sholat kecuali orang mukmin saja. Jadi artinya, tadi anak ulang, tugas kita dalam setiap harinya apa tadi? Berusaha untuk berlaku benar dan berusaha untuk bersikap benar. Hadis ini adalah perawinya Al-Imam Bukhari, nomornya 5673, anak ulang, 5673, dan Muslim nomornya adalah 2816. Anak ulang, Bukhari nomornya 5673, Al-Imam Muslim nomornya 2816. Taib, Anda lanjutkan. Kita akan masuk sekarang pada pengertian istiqomah. Tetapi sebelum masuk pada pengertian istiqomah, Ustadz, antum baca tentang ayat istiqomah, bukan terjemahannya. 1. Suratnya 41, ayatnya 30. Tafadhal. Surat 41 ayatnya 30. Ini tentang ayat istiqomah. Umu catat, Abu catat, ini ayat istiqomah. Tafadhal. Ana minta a'udzubillah dulu. Sebentar. Ada yang lupa ana tanyakan. Membaca isti'adzah itu surat berapa? Ini pertemuan yang lalu loh. Ayo toh, bantu aku lah. Membaca isti'adzah kan kalau mau mengaji baca isti'adzah dulu toh. Lah, Abu juga begitu kan? Yang ana tanyakan sederhana. Lu kok baca ta'awud, dari mana dalilnya? Biar gak begini, kata Ustadz, oh jangan, anak enggak mau. Nanti jadi berlebih-lebihan takutnya. Biar muncul kata, Allah Ta'ala begitu memerintahkan gitu loh. Yang nyoteng tahu? Lupa. Ustadz mikir apa? Buka suratnya 16 ayat 98 dulu. Jadi antum ngaji sama ana tidak akan cerita A sampai Z, cerita neritik begitu, tapi anak akan menggiring kepada bapak ibu, tahu hujahnya, tahu alasan, gitu. Silahkan. Gini, anak lebih enak baca ayatnya. Fa idza qara'tal Qur'ana, harus enak begitu. Oh iyalah, masa dipelototi. Tuh kan ketemu dalilnya, artinya. Taib. Kenapa baca isti'adzah? Inilah dalilnya. Jadi sekarang ketika ana minta ke Ustadz untuk membaca surat 41 ayat 30, Ustadz dengan otomatis akan memulai dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tafadhal. 30 ats-tsalasun. Silakan. Iya. Artikan
maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Taib, ayat ini ada istiqomah. Lihat di pangkalnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbuna tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami Allah. Kemudian mereka istaqamu, kemudian mereka berlaku istiqomah dengan perkataannya Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Itu. Dalil kedua sekarang, surat Al-Ahqaf, surat berapa tuh? Berapa? Pinter, 46, lo ngono toh, biar ketemu langsung, mumtaz antum. Surat 46 ayatnya 13 dan 14, silahkan. Sesungguhnya Ndak, ayatnya dulu lah Pak Ustadz. Artinya sekarang sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dan tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Taib. Dua ayat ini, dua surat tadi dah, dua surat. Satu surat Fussilat ayat 30, surat 41, dan surat 46 Al-Ahqaf di ayat 13-nya pangkalnya sama. Kita akan masuk pada kata summastaqamu. Ingat awalnya sama, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Kita akan masuk pada pengertian istiqomah. Satu, menurut Abu Bakar As-Siddiq, istiqomah maknanya adalah lam yusyriku billahi syai'a. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makna istiqomah adalah lam yusyriku billahi syai'a. Artinya mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kenapa maknanya kok bicara tentang menyekutukan Allah? Lawan menyekutukan adalah mentauhidkan. Kenapa demikian? Dilihat tadi bahwa adalah di dalam ayat yang ke 30 awalannya adalah, dan 13 tadi awalannya adalah innalladzina qalu rabbuna Allah, ada kalimat Allah atau ada kata Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penjelasan makna istiqomah adalah, atau tafsirnya dari istaqamu adalah lam yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaan ana begini sekarang, kalau bahasa tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu masuk pada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tauhidul asma'i was sifati? Baik, jawabannya apa? Rububiyah. Yang lain apa? Uluhiyah. Enggak apa, beda boleh, satu orang boleh. Ustadz rububiyah, sana uluhiyah. Yang lain, saya ulang loh, Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu ta'ala anhu menafsiri kalimat mereka bersikap istiqomah dengan maaf mengatakan lam yusyriku billahi syai'a. Artinya mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini masuk di tauhid rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Monggo. Yang rekam boleh jawab. Umu di depan juga boleh. Jangan lama-lama. Tauhid apa? Baik, karena cuma ada 3 tauhid, yang satu belum kejawab. Ustadz bilang rububiyah, maaf, yang sana Ustadz bilangnya uluhiyah. Saya akan tanya yang jawab sekarang. Ustadz, makna, kenapa ketawa Ustadz? Loh, ini konsekuensi menjawab loh. Loh ya no, konsekuensi menjawab itu ada pertanyaan. Apa makna tauhid rububiyah Pak Ustadz? Ustadznya ternyata mudah senyum Ustadz kita satu ini. Yang sana Ustadz yang satu. Apa makna maaf tauhid uluhiyah? Apa itu? Apa? Beribadah hanya kepada Allah. Baik, saya akan mencoba masuk pada pengertian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dalam kitabnya Syekh Abdul Wahab, kitabnya kecil, namanya Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Beliau menyatakan tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alih, mengesahkan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Lah sekarang kalau bicara tadi menyekutukan, lawan katanya mengesahkan, tauhid uluhiyah maknanya ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam wilayah ibadah. Berarti bicara menyekutukan, lawan katanya adalah mengesahkan, itu adalah masuk pada tauhid uluhiyah. Jadi sekarang ternyata Abu Bakar As-Siddiq memaknai kalimat istiqomah penafsirannya dengan kata mereka tidak menyekutukan Allah, atau dalam kurung mereka mengesahkan Allah dalam ibadah apapun. Itulah istiqomah. Berarti derajat yang paling tinggi dalam istiqomah adalah istiqomatu ala tauhid, bersikap istiqomah dalam ketauhidan. Tauhid yang mana? Tauhid uluhiyah, bukan rububiyah, bukan pula asma wa sifat. Sekarang saya masuk lagi pertanyaan. Ngaji harus pinter, pulang nanti. Yang termasuk ibadah itu apa saja Ustaz? Antum pakai mic masalahnya, jadi ada konsekuensi jawab. Sholat, apalagi? Ini jenengan jawabannya mesti yang formal, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Bu, yang lain gitu loh. Kan ada mahdhah, ada ghairu mahdhah, ya dah? Contoh, nazar itu ibadah. Bersumpah ibadah, istighosah ibadah, tawakal ibadah. Itu ibadah. Lah kalau ibadah berarti harus tadi tauhid uluhiyah. Baik, Abu Bakar As-Siddiq memaknai istiqomah adalah tidak menyekutukan Allah dalam sesuatu apapun dalam ibadah. Baik, yang lain. Pengertian istiqomah yang disampaikan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menggunakan definisi yang lain ini sekarang. Dalam tafsir At-Tabari halaman 115. Beliau mengatakan lam yaltafitu ila ilahin ghairih. Itu istiqomah. Anak ulang, lam yaltafitu ila ilahin ghairih. Mereka orang yang tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah, itu istiqomah. Kalimat tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah, ini rububiyah. Lu nanya masuk ke sana lagi Ustaz.
Ini rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Pak Masna ini jangan cuma jadi pencatat setia loh, harus bisa jawab loh. Diulangi lagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penafsiran kata istiqomah dengan mengatakan orang yang tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah. Apa itu berarti? Tauhid apa itu? Tauhid apa berarti? Rububiyah. Saya ulang, rububiyah itu bicara tentang pekerjaannya Allah loh. Anak ulang supaya ibu tahu, bapak tahu. Kalau rububiyah pekerjaannya Allah, kalau uluhiyah pekerjaan kita. Berarti kalau tidak berpaling kepada Tuhan selain Allah berarti uluhiyah. Jadi ternyata orang yang istiqomah tidak akan berpaling kepada Tuhan selain Allah. Dia akan mentauhidkan Allah dalam semua macam ibadah. Baik. Kemudian ini yang sangat cantik ini yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab ta'ala anhu ketika beliau menafsirkan, ketika naik di atas mimbar, beliau mengatakan, anak ulang, ketika Umar naik di atas mimbar, beliau mengatakan, istaqamu ala ta'atihi lam yarauhu karauhani sa'lab. Itu kata Umar adalah bersikap istiqomah dalam ketaatan dan tidak berbulak-balik seperti berbulak-baliknya musang atau serigala. Itu istiqomah. Anak ulang, menurut Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, istiqomah adalah tetap lurus dalam ketaatan kepada Allah, tidak berbolak-balik seperti berbolak-baliknya seekor musang. Jadi kondisi apapun dia tetap istiqomah. Karena tidak berbolak-balik seperti berbolak-baliknya musang. Dia tetap benar dalam kondisi dan situasi apapun. Musang, bukan Musa loh. Musang. Baik, sekarang tadi di awal ana sampaikan, takwa itu kepada Allah memang sesuai dengan kemampuan. Yang ingin ana tanyakan sekarang, ini pelajaran pertemuan kemarin. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang disampaikan Ibnu Mas'ud itu seperti apa? Ana ulang. Ngaji sama saya itu ribet loh, bener, pakai pertanyaan. Tadi Ustadz Hilmi nggak pakai pertanyaan kan? Oh, enggak. Sekarang saya pakai pertanyaan. Ayo. Memaknai takwa dengan sebenar-benar takwa itu menurut Ibnu Mas'ud itu seperti apa? Udah, sekarang menurut antum deh seperti apa deh? Anak tanya. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu loh. Coba minta tolong Umu, jangan mencatat tok loh. Kalau yang rekam sih aman, nanti Umu yang punya rekaman jadi dibuka-buka terus nanti kan. Nah, yang nggak punya rekaman kan beda. Ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu menurut, maaf Bapak Ibu, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu menurut Hasan Al-Basri. Pengertian takwa. Jadi jenengan nanti tahu. Tapi menurut Ibnu Mas'ud dicatat sekarang. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa adalah satu. Menurut siapa tadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Satu. Huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, bukan didurhakai. Kaitkan dengan istiqomah ya. Kaitkan dengan apa tadi? Istiqomah, terus menerus. Yang kedua,
ayyudhkara fala yunsa. Allah itu diingat, bukan dilupakan. Kaitkan dengan istiqomah. Yang ketiga, ayyushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri, bukan dikufuri. Kaitkan dengan istiqomah. Baik. Ada tiga toh, ditaati bukan didurhakai. Apa yang kedua? Diingat bukan dilupakan. Yang ketiga, disyukuri bukan dikufuri. Kaitkan dengan istiqomah. Kalau sudah antum mengkaitkan dengan istiqomah, antum akan ingat tadi surat 41 tadi ayat yang ke-6. Manusia pasti punya kekurangan ketika akan berlaku istiqomah secara sempurna. Karena manusia punya kekurangan dalam bersikap istiqomah, ana sampaikan, antum jangan jadi hakim. Tahu maksud ana? Antum jangan jadi hakim. Hakim itu yang memvonis. JPU cuma menuntut, tetapi yang memvonis adalah hakim. Tugas antum jangan memvonis. Antum ingat dalam syarahnya usul salasah, manusia tidak akan merugi kalau dia, maaf, sebagaimana Allah sifati ada 4 sifat di dalamnya. Antum hafal suratnya, cuman gak tahu maaf nomor berapa suratnya. Anak ulang. Tugas antum jangan hakim. Oke? Hakim itu yang memvonis akan perkara. Si Jessica kena 20 umpamanya. Itu hakim, bukan JPU toh. Nanti Pak Ahok bebas atau enggak itu kan hakim toh. Baik. Nah, sekarang sama. Antum melihat orang yang kurang dalam istiqomah, posisi antum bukan hakim, tapi posisi antum sebagaimana surat 103. Surat apa itu? Maaf untuk semuanya yang mencatat. Maaf semuanya yang mencatat. Ummu Abu yang mencatat. Kalau antum Ummu Abu mencatatnya seperti ini, nanti maaf, karena ini bicara U ya. Apa U itu? Faktor U apa? Usia. Jangan mencatatnya begini loh. Surat 103. Jangan gitu tok. Ditulis habis duhur, nanti malam habis sisa biasanya bisa lupa. Karena nggak ada penjelasan. Sekarang kita rubah mencatat model konvensional. Kalau konvensional begini, surat 11.2.112 dicatat hari ini, ntar habis maghrib dibuka lir, pusing. Ini apa ini ya? Diganti dalam kurung biar pinter catatannya. Apa surat 103? Al-Asr. Ustadz antum baca. Ayatnya biar kita dapat pahala. Ayo. Artikan. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ada 4 dalam ayat ini, muratib tingkatan-tingkatan. Orang yang tidak akan merugi aliasnya orang yang sukses. 1, dia punya iman. Yang kedua, amalnya soleh, baik. Baik bukan kata kita, baik bukan kata si A si B, tapi baik menurut Allah dan Rasulnya dengan pemahaman mereka para salafus soleh. Yang ketiga, saling berwasiat. Maka tadi ana sampaikan,
Bangunkan saudara kita ketika dia maaf tidur. Sadarkan saudara kita ketika dia lalai. Lemparkanlah tali ketika dia maaf butuh pertolongan kita. Ulurkan tangan kepada dia ketika dia butuh pertolongan dari kita. Inilah maknanya antum jangan jadi hakim, tapi antum adalah solver. Antum itu pemecah masalah, bukan hakim. Sebid'ah-bid'ahnya orang, kalau dikatakan antum ahli bid'ah, itu golok yang main. Sebid'ah-bid'ahnya orang, kalau gurunya dikatakan ahlun nar, penghuni neraka, marah. Antum bukan memvonis, sekalipun benar, tapi tugas antum kata Allah ternyata saling berwasiat di dalam kebenaran. Saling loh. Dan yang keempat, saling berwasiat di dalam kesabaran. Berarti tugas antum seperti materi Ustadz tadi. Antum itu menyampaikan, antum itu mengajak. Kalau mengajak ada dalilnya, mengajak ayatnya. Tadi belum dibahas tadi ayatnya. Kalian itu the best loh. Begitu kata Allah, coba. Kalian umat yang terbaik, coba. Bukan sekedar baik loh Pak dan Bapak Ibu. Siapa nama antum? Siapa? Yang keras? Denis, yang keras lah. Jadi orang tahu mana antum sudah nikah atau belum kan, biar tahu yang lain. Pak Masna juga biar tahu kan. Denis itu ganteng. Berarti yang lain banyak yang ganteng. Loh, iya dong. Ini sekedar contoh kok. Kalau mengatakan Denis paling ganteng, yang lain gak ada yang ganteng, cuman Denis saja. Sama sekarang kata Allah, kamu baik. Oh enggak, yang lain ada yang baik. Tapi enggak, kamu itu the best, paling baik loh. Lah, untuk menjadi yang paling baik ada syaratnya. Buka surat 3, 110. Jadi bukan sekedar baik. Kalian itu dikatakan sama Allah, kamu tuh terbaik kok. Surat 3 Ali Imran 110. Antum baca Ustadz. Artikan, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sebentar, diulang dari awal. Kamu umat Islam? Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan. Masya untuk Allah. manusia. Stop dulu. Kamu tuh terbaik loh. Yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia yang lain. Jadi bukan untuk diri sendiri. Jangan bangga masuk surga sendiri. Banggalah ketika ingin masuk surga bisa ngajak orang lain. Pengen surga dewekan, ora iso. Jangan ngajak orang lain. Jadi sunatullah loh. Hidup ini ngajak loh sebenarnya. Lanjutkan Mas Denis. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Oke, taib sekarang jelas penjelasannya. Jadi untuk menjadi yang terbaik itu ternyata bukan diam loh. Ya, sunatullah menjadi yang terbaik mesti berbuat. Ada real action, ada karya nyata. Apa karya nyatanya? Ya tadi, ngajak kepada yang lain. Anak ulang sekali lagi, jangan pernah jadi hakim.
tapi tugas antum menjadi solver, orang yang memberikan solusi kepada orang lain. Taib. Anda lanjutkan tadi. Umar mengatakan bahwa mereka tetap istiqomah dalam ketaatan, tidak berbolak-balik seperti berbolak-baliknya seekor musang. Jadi afwan, kadangkala taat, kadangkala enggak. Besok taat, besok enggak, besok taat, besok enggak. Jangan, tetap selalu taat. Taib. Yang selanjutnya, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, memaknai atau menafsiri akan kata istiqomah, beliau mengatakan istaqamu ala adai faraidihi wa adamu taqausi. Ana ulang, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika memaknai kalimat istiqomah, beliau mengatakan istaqamu ala adai faraidihi wa adami taqaus, yaitu istiqomah dalam mengerjakan yang fardu. Itu mana istiqomah itu? Tetap senantiasa mengerjakan yang fardu dan tidak malas. Itu makna istiqomah. Tetap mengerjakan yang fardu dan tidak malas. Ini bukti cinta sama Allah loh. Tidak malas, ada kata-kata indah, wa adamu taqaus, dengan tidak malas. Yang ingin Anda tanyakan sederhana, tolong dijawab. Orang yang malas apakah tidak mengerjakan akan pekerjaan itu, atau dia mengerjakan tetapi hanya menunda? Yang mana yang betul? Menunda. Oke, taib. Berarti bukan tidak mengerjakan toh? Baik, anak tanyakan. Yang anak tanyakan kedua sekarang, siapakah si pemalas itu menurut Allah? Lu iya betul, orangnya siapa gitu loh? Apa musyrik, apa kafir, apa munafik, atau siapa, atau muslim gitu loh Pak. Yang saya tanyakan, orang yang suka menunda itu Allah menjustifikasi, menghakimi itu siapa gitu loh? Kafir. Apa? Munafik. Surat apa Pak? Loh, ada konsekuensi loh, jawab loh. Yang tadi bilang kafir tadi, surat berapa itu? Yang merekam, yang nyoting, surat berapa itu Mas? Malas itu loh Mas. Tolong jangan dipakai ya, itu karena itu akhlaknya orang lain loh. Akhlak kita itu bukan malas. Malas itu betul akhlaknya munafik. Dalilnya ini, jadi harus ngerti dalil sekarang. Suratnya 142 dibaca. Yuk, silakan. Tadi ada kalimat Ibnu Abbas apa tadi mengatakan istiqomah, berarti mereka tetap istiqomah dalam melaksanakan apa tadi? Yang fardu dengan tidak malas. Ustadz, dibaca ayatnya. Diminum dulu. Artikan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, puji-puji di hadapan manusia. Terus? Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali.
Sebentar, kita pelan-pelan nih. Ayat ini tadi yang dibicarakan jelas bukan mukmin. Jadi antum jangan pernah tersinggung karena yang dibicarakan orang lain. Antum, abu, umu bukan pemalas. Jadi aman saya nanti. Jangan menggerutu loh ya. Pokoknya ayat ini nggak menyinggung satupun. Cuma kalau ada yang pemalas untuk yang fardu, berarti menurut ayat ini dia munafik. Anak cuma sederhana aja bikin analognya. Anak bikin contoh sederhana saja. Begini, kalau di komplek BI sini ada orang non muslim yang memelihara anjing. Asal kafi anjingnya masuk surga loh. Ya betul ya? Ada orang non muslim di komplek BI sini yang memelihara anjing. Ketika yang si empunya atau ownernya yang punya anjing tadi datang dari bepergian, mobilnya Avanza, mobil apa saja diklakson di depan rumah. Din. Yang keluar dulu istrinya, pembantunya, anaknya atau anjingnya. Tolong jawaban, ayo jawab. Sekali lagi, ibu tolong dijawab. Ketika si empunya anjing tadi, tuannya baru pulang dari bepergian, sampai di depan rumah, diklakson, din ini, yang meluncur duluan, yang maaf mengejar, itu istrinya, pembantunya, anaknya atau anjingnya. Pertanyaan saya begini lagi, kenapa kok anjing lebih cepat? Karena setia. Saya gunakan kata itu sekarang. Kesetiaan itulah akan menimbulkan sikap lincah. Kesetiaan itulah yang akan menimbulkan sikap energik. Kesetiaan itulah yang akan menimbulkan sikap prioritas. Kenapa kita malas? Karena kita belum prioritas kepada Allah. Kenapa kita malas? Karena kita belum setia. Padahal di ayat yang lain ada kata setia loh. Orang yang tidak akan pernah keluh kesah, orang yang tidak akan pernah hidupnya, orang yang tidak akan pernah hidupnya terdapat keluh kesah, orang yang akan selalu bahagia hidupnya adalah orang yang punya kesetiaan. Siapa dia? Urusannya dengan yang fardu tadi. Setia, betul deh. Nanti anak tunjukkan ayatnya. Jadi kenapa anjing duluan? Karena anjing setia. Maaf Bapak, setia itu lincah, setia itu prioritas, betul ya? Setia itu energik. Tapi selain kata setia Bapak, anak gunakan kata care, C-A-R-E, care. Berarti anjing itu peduli. Dan sifat anjing, akhlaknya anjing, ketika dia dekat dengan tuannya, dia tidak akan menggigit. Dia mengibah. Dia sangat ingin disayang. Bahasa sangat ingin disayang, tamak kepada sang tuannya. Bolehkah kita tamak dengan Allah? Boleh. Yang tidak boleh tamak dalam rizki, yang tidak boleh tamak dalam harta, tapi tamak dalam ampunan dan kasih sayang kita harus. Yang jadi pertanyaan, ternyata kita belum tamak dengan ampunan Allah. Kita belum tamak dengan kasih sayangnya. Kenapa? Karena kita belum prioritas. Anak tunjukkan sekarang kata setia. Suratnya 70 Ustaz. Oke, suratnya 70. Suratnya 70. Terus? Oh nanya ayat. Ayatnya 19 sampai dengan 23. Betul sekali Ustadz. Baca istiadahnya yang keras biar Ummahat sama Abu sama Umu dengar.
Betul, terus? Idza massahu syarru jazua. Terus? Wa idza massahul khairu manu'a. Terus? Illal musallin. Terus? Alladzina hum 'ala shalatihim daimun. Artikan, itu 23. Artikan terjemahannya dari 19. Oh, Quran beda antumnya. Oh, kecil boleh. Tidak apa-apa. Hari ini alasan boleh kok, nggak apa-apa. Ya, ya silakan. Ya. Sesungguhnya Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Stop. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia stop gini Ustaz, Afan. Sungguh manusia apa tadi? Diciptakan suka mengeluh. Yang anak tanyakan, yang suka mengeluh siapa? Oh, jadi gitu. Jadi manusiawi kalau antum suka mengeluh, ngono. Jadi manusiawi kalau ustadz kadang-kala mengeluh. Manusiawi, oh itu sifat manusia. Yuk 20-nya. apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Oh, jadi kalau dapat pressure sesuatu yang tidak nyaman, berkeluh kesah. Manusiawi. Baik, dilanjut. Dan apabila mendapat kebaikan, harta dia jadi kikir. Siapa yang kikir? Manusia lagi. Jadi manusiawi kalau orang kikir itu. Manusiawi. Tapi ada kecuali loh ini kecuali. Dilanjutkan ayat 22. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Wow. Subhanallah. Ternyata di ayat yang kedua-dua kecuali orang yang sholat, berarti orang yang sholat hidupnya tidak akan berkeluh kesah. Orang yang sholat tidak akan kikir. Kata Allah ayat 2-3-nya. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Bapak tadi, saudaraku yang seiman mengatakan demikian. Setia anjing itu. Tidak malas anjing itu. Mereka yang tetap setia dengan ibadah sholat. Berarti setia itu tidak malas, tidak akan telat. Setia itu rajin, setia itu prioritas. Ya. Ana tunjukkan sekarang pengaruh ketika kita tidak malas dengan bicara fardu tadi. Ini hadis qudsi loh. Sanadnya dari Abu Hurairah, perawinya Imam Bukhari, nomor hadisnya 6502. Apa punya diskusinya? Begini, tidaklah ma yataqarrabu abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya bima aftaratuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Lanjut, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Lanjut, jika aku mencintainya, aku akan jadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Dampak pengaruhnya, aku akan jadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. 3, aku akan jadi tangannya yang ia meraih memegang dengannya. 4, aku akan jadi kakinya yang ia berjalan dengannya. 5, apabila dia minta kepadaku, kata Allah, la'u'tiyannahu, aku akan kasih dia. 6, ketika dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Berarti orang yang setia, kata Bapak tadi, ayatnya sudah dibaca, setia itu prioritas, setia itu lincah, setia itu cekatan, setia itu tamak, setia itu ingin disayang. Dah. Itulah makna istiqomah, kata siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu istaqamu ala adai faraidihi wa adami taqaus. Baik. Yang selanjutnya menurut tabi'in namanya Abu Al-Aliyah mengatakan
Istiqomah adalah summa akhlasu lahuddin wal amal. Istiqomah adalah menurut Abu Al-Aliyah seorang tabi'in mengatakan mengikhlaskan, ikhlas dalam beragama dan ikhlas dalam beramal, itu istiqomah. Ikhlas dalam beragama dan ikhlas dalam beramal. Selanjutnya adalah apa yang mesti kita istiqomahkan. Baik, yang pertama adalah istiqomah dalam ketauhidan. Al istiqomatu ala tauhid. Oke, anak ulang nih yang pertama. Yang harus kita istiqomahkan adalah al istiqomatu ala tauhid, yaitu istiqomah dalam ketauhidan. Saya ingin gunakan percakapan begini, semuanya untuk terlibat. Apakah Ibrahim alaihi salam ikut kegiatan bapaknya? Tolong jawabannya. Apakah Ibrahim ikut kegiatan bapaknya? Tidak. Apakah Rasulullah SAW ikut kegiatan pamannya Abu Thalib ketika melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syar'i? Oke. Saya gunakan kata begini. Salah satu yang melemahkan umat Islam adalah karena sungkan. Apa tadi? Sungkan. Apa kata lain? Enggak enak. Apa kata lain selain enggak enak? Ewo, bahasa Jawanya apa? Apa? Ewuh pakewo. Denis orang Kalimantan enggak tahu ewuh pakewo. Saya gunakan kata gini, yang bikin lemah umat Islam karena sungkan atau tidak enak. Kenapa kok tetap melaksanakan? Aku enggak enak itu pimpinan saya. Loh, katanya ngaji sunnah, kok masih ikut kegiatan perayaan-perayaan seperti itu? Enggak enak. Kantorku begitu. Gitu. Ya, loh, katanya sudah ngaji sunnah di Al-Hidayah Bidakara. Loh, kok masih ikut-ikutan begitu? Enggak enak. Habis Pak RT saya yang ngundang Mari bicara istiqomah. Yang paling tinggi adalah istiqomah dalam ketauhidan. Seorang teladan kita, siapa namanya? Seorang teladan kita, siapa namanya? Jenengan ini mukanya muka takut salah yang jawabnya. Yuk biasa aja yuk. Seorang teladan kita telah memberikan sikap istiqomah. Siapa dia? Muhammad. Surat berapa itu? Ayo. Kalau jangan bilang Ibrahim, tak tanya lagi suratnya berapa. Buka dalilnya sekarang. Ibrahim alaihi salam juga Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan kita yang baik. Suratnya surat Al-Mumtahanah, surat keberapa? 60. Makasih Mumtaz antum. 60 ayatnya 4. Ustadz baca. Ada iya
wal baghdha abadan hatta tu'minu billah wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Artikan pangkalnya aja, yo. Dan atau sungguhlah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Stop dulu Ustaz. Kita akan masuk pelan-pelan. Sungguh itu qad loh. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kamu tuh pada diri seorang Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Berarti mindsetnya, manhajnya, pola pikirnya, fikrohnya mengikuti beliau kan? Oke. Sikapnya mengikuti Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau, gitu kan? Lanjutkan Ustadz. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Stop dulu. Kami berlepas diri. Berarti al-barra. Bukan walak dong. Al-barra, berlepas diri. Tidak ikut ambil bagian. Yang tadi jawaban Bapak Ibu mengatakan apakah Ibrahim AS ikut kegiatan bapaknya? Enggak. Berarti tidak menggunakan kata sungkan. Kan dia bapakku, masa aku gak ikut? Oh ternyata tidak begitu seorang Ibrahim. Lah yang melemahkan kita di situ sebenarnya. Belum adanya sikap istiqomah dalam ketauhidan. Karena dengan pakai kata sungkan. Lanjutkan Ustadz. Dan telah nyata antara kebencian dan telah nyata. Enggak dong, kami ingkari gitu dong. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu adalah permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Cukup, lu gitu kok. Kami berlepas diri dari kegiatan kamu. Kami ingkari seluruh kegiatan kamu yang tidak syar'i. Karena tidak syar'i terjadi permusuhan dan kebencian sampai kapanpun. Kata permusuhan itu bukan berarti dengan destruktif dong. Oke. Kebencian sampai kapanpun. Jadi tidak ada kata toleransi, bahasa Arabnya tasamuh, untuk yang tidak syar'i. Bukan ngajari destruktif loh, enggak. Tetapi untuk bicara tauhid mesti seperti ini. Tidak ada gray area untuk yang bicara tauhid. Hitam-hitam, putih-putih. Hadza aswad, hadza abyad, harus jelas. Ini hitam, ini putih, jelas. Kenapa lemah kita? Karena tadi. Padahal jenengan masih ingat apa yang dinasihatkan oleh seorang Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu anhu ta'ala. Ada 4, tolong yang ingat sampaikan ke saya. Yang dinasihatkan Rasulullah SAW kepada Ali, mantunya beliau. Dalam kitab Adabul Mufrad. Ada di sini kitabnya? Kalau ada kita buka. Ayo, siapa yang ingat yang ada kajian Adabul Mufrad? Pasti ingat no. Babnya tentang larangan melaknat orang tua. Saya tunjukkan satu. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang tujuannya bukan untuk Allah. Dilaknat itu. Pengajaran Rasulullah SAW kepada Ali loh. 2. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang mengubah atau mencuri pembatas tanah. Loh, dilaknat Tanah 60 jadi 63 umumnya itu kan nggak boleh. Antum kalau orang Jawa pasti tahu, dulu kalau di Jawa itu ada galengan tuh panjang. Lebar kok panjang, lebar.
tapi tahu-tahu menyempit gitu kan, juga paculi gitu kan. Nah itu gara-garanya. Lah yang keempat, Allah melaknat orang yang menolong membantu perkara baru dalam agama. Termasuk menolong dalam hal kerusakan, itu dilaknat ngono. Bapak Eke mesem kayak. Lah iya. Lah kalau Bapak mesem berarti kan jenengan juga mikir juga kegiatan-kegiatan yang tidak syar'i, sementara kita sering nolong bantu. Makanya Hamka mengatakan, seorang Pak Hamka rahimahullah mengatakan, kalau Anda tidak marah ketika agama Anda itu dihina dan dilecehkan, lebih baik Anda menggunakan kain kafan katanya. Sekarang tidak lagi, tak tambahi. Saya ingat kata-kata begini, kalau yang tanggal 2 bulan 12 kemarin ikut turun di Monas dan sekitarnya, kok nanti maaf perubahan tahun Masehi dari 2016 ke 2017 kok ikut niup trompet, ikut acara renungan perubahan tahun, ikut-ikut bakar ayam, ikut-ikut bakar ikan, itu namanya ikut memeriahkan juga. Tuh, ibu di depan aja manggut-manggut begitu. Jadi sekarang pilihannya kepada jenengan semuanya. Kan saya nggak ikut merayakan Ustadz, cuman sekedar bakar ayam. Loh, tapi ada hubungan dengan itu enggak gitu loh. Ada momennya itu. Baik, jadi sekarang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, berarti dia kelompok mereka. Udah. Tinggal beberapa hari lagi. Makanya alhamdulillah ana bersyukur nanti tanggal 30 besok Jumat ana pergi ke Pekanbaru ke tempatnya Ustadz Abdul Maududi sampai tahun baru ngono. Ya. Baik ya, jadi demikian ana lanjutkan. Ikhlas dalam beragama dan ikhlas dalam beramal. Yang perlu kita istiqomahkan satu, istiqomah dalam ketauhidan. Maaf Bapak Ibu, sekedar tadi saya sampaikan, acara tahun baru nanti itu kemasannya sangat cantik. Sangat cantik. Tafadhol. Kenapa? Ke toilet boleh, kasih yang lain biar baca. Kemasan nanti tahun baru itu cantik. Tidak ada TV yang tidak menyiarkan, semua TV live menyiarkan. Jadi pilihannya nanti ke kita ya, betul ya. Apakah akan nyetel TV-TV RCTI, Metro TV, TV One macam-macam yang menyiarkan dari mana-mana, ataukah akan bikin kegiatan yang syar'i? Persoalannya sekarang. Taib. Untuk mengeliminir, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak syar'i. Baik. Baca Quran surat yang kedua Bapak. Ayatnya coba 109 kalau nggak salah. Wadda katsirum, betul nggak? Al-Baqarah 109, betul nggak? Wadda katsirum min ahlil kitabi, betul? Bapak baca artinya atau dengan ayatnya? Iya. Betul? Artikan Bapak. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman jadi kafir kembali. Iya. Karena rasa dengki dalam
setelah kebenaran jelas bagi mereka. Ya. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dah, ini jelas dalilnya. Satu, istiqomahkan tauhid. Contoh Ibrahim, contoh mereka yang ikut dengan polanya Ibrahim. Mereka al-bara', mereka berlepas diri. Oke, taib. Yang kedua, yang mesti kita istiqomahkan adalah yang kedua nih, istiqamatul lisani. Mengistiqomahkan lesan, meluruskan lesan. Ada dalilnya. Banyak ini. Salah satunya adalah ketika, sebentar. Ya. Ini hadisnya adalah, perawinya adalah At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nomornya adalah 1987, sama itu tadi. Ana tunjukkan. Baik. Iya. Sebentar. Perawinya At-Tirmidzi, nomornya juga sama 987. Termasuk adalah nomornya juga oleh Imam Ahmad 13071. Baik, anak ulang 13071. Bunyi hadisnya adalah, ini dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah. Tidak lurus iman seorang hamba hingga lurus akan hatinya, dan tidak lurus hati seorang hamba hingga lurus akan lesannya. Anak ulang, tidak lurus iman seorang hamba hingga lurus akan hatinya, dan tidak lurus hati seorang hamba hingga lurus lesannya. Imam Albani dalam kitab At-Targhib memandang hadis ini hasan atau baik. Taib. Anda akan bicara lesan sekarang. Tadi tauhid, sekarang lesan. Pertanyaan saya begini, bagaimana perintahnya Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun ketika mendakwai Fir'aun? Dengan apa itu? Dengan apa? Lemah lembut. Pak Masna, afwan, surat berapa? Loh, jawaban itu harus dengan fakta loh. Surat berapa lah ini, gitu. Surat yang disampaikan Pak Masna betul, lemah lembut. Mari kita tengok loh. Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam diperintah oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun itu saja dengan lemah lembut, qaulun layyinun atau qaulan layyinan. Buka suratnya Toha surat 20 ayatnya 43 dan 44. Dibaca, monggo Ustaz. Yuk, silakan. Surat berapa itu? Ayatnya 23. Oh, enggak apa-apa. Harus sabar ustadznya ya. Artikan. Ini ustadznya pinter. Bagian baca ayat terjemahan dikasih ke orang lain itu. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Stop dulu ya.
perintah dari Allah Ta'ala kepada dua orang hambanya, Musa dan Harun, untuk mendatangi Fir'aun karena dia sikapnya melampaui batas. Sekarang empat-empatnya. Artikan Bapak, mic-nya kasih lagi. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Inilah akhlak yang sekarang semakin terkikis. Inilah akhlak muslim yang saat ini, maaf, hanya tinggal kata muslimnya, pelan-pelan mulai terkikis. Kita harus merehabilitasi akan image orang lain yang kadangkala menjustifikasi ke kita. Islam itu katanya anarkis. Enggak, Islam tidak anarkis, ini dalilnya kok. Islam arogan, enggak, ini dalilnya. Islam itu santun, nah ini dalilnya. Jadi salah kalau dikatakan muslim itu anarkis, enggak, ini dalilnya. Tak tambahi lagi sekarang Ustadz, tak tambahi lagi, biar orang tidak menjelekkan Islam. Tolong dong, personalnya dong, jangan agamaku yang dijelek-jelekan, jangan ayatku yang dilecehkan, jangan. Personilnya gitu. Manusianya. Islam mengajari baik, suruh lemah lembut kok. Yang kedua Ustadz, suratnya Al-Furqan, surat berapa? Al-Furqan 25, makasih. Ayatnya 63 Ustadz. Ustadz bagian baca, sebelah kanan Pak Ustadznya bagian menerjemahkan. Monggo. 63. Hauna artikan Bapak Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, maka mereka ucapkan salam. Ya sudah sekarang, mari kita sekarang mulai merehabilitasi image yang buruk itu dengan ayat ini. Orang jahil ngomong dengan kita aja, maaf, kita harus tutur katanya baik kok. Yang saya tanyakan sekarang, jahil itu apa? Pengertian jahil itu apa? Ini harus clear loh, ini ngaji jangan sampai pulang maaf nambah PR di rumah loh, jangan loh. Jadi ngaji ini nanti keluar sudah clear masalahnya gitu loh. Jahil itu apa toh? Bodoh itu apa toh? Bodoh, tidak berilmu. Jadi Abu Jahal itu nggak punya ilmu ya. Abu Lahab orangnya nggak punya ilmu kan? Halo, Abu Lahab nggak punya ilmu ya? Loh, tadi dikatakan jahil nggak punya ilmu, berarti Abu Lahab paman Rasul itu orangnya bodoh, nggak punya ilmu. Abu Jahal pamannya Umar orangnya bodoh, without knowledge, nggak punya ilmu. Apa itu? Mari sekarang, menurut Ikrimah seorang tabi'in yang pernah ana sampaikan ketika pengajian sore seperti ini, pertemuan yang lalu. Jangan dicatat lagi, nanti kebanyakan catatan, benar deh. Menurut Ikrimah, bodoh adalah
kullu man asallaha fahuwa jahilun. Siapapun orangnya yang mendurhakai Allah itu bodoh di mata Allah. Makanya waktu jenengan lihat kasusnya Dimas Kanjeng, ada seorang wanita yang lulusan S3 ikut kegiatannya Dimas Kanjeng itu bodoh. Walaupun dia graduate-nya lulusannya S3. Jadi siapapun yang ikut aliran sesat, walaupun tinggi dia alma maternya, dia bodoh di mata siapa? Allah Ta'ala. Kenapa? Durhaka masalahnya. Lah kita flashback sekarang, apakah Abu Lahab orang yang tidak punya ilmu? Oh pinter. Abu Jahal orang bodoh? Oh enggak, orang pinter, bener. Kalau dia orang bodoh, tidak akan bisa menandingi talqinnya Rasul. Masih ingat sejarahnya? Ketika Abu Thalib akan meninggal, Rasul datang langsung mentalkin. Ya ammi qul la ilaha illallah. Loh begitu kok paman ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata Abu Jahal dengar dan Abdullah bin Abu Umayyah, keduanya langsung mentalkin dengan mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Hai Abu Thalib, kamu benci ya dengan agama bapak kamu? Karena dia pinter, dia tahu talqinnya Rasul versi tauhid. Ini juga ingin mengintervensi. Kenapa? Wong pinter. Makanya pengertian bodoh itu adalah orang yang maksiat durhaka ke Allah. Ini nggak ada sindir menyindir loh, gitu. Jadi siapapun yang durhaka ke Allah berarti bodoh. Hadisnya tak tambah lagi. Sanadnya dari gini sebentar sebelum anda bacakan hadisnya, jenengan suka dengar kata-kata pepatah begini ya, mulutmu adalah iya bener kok kenapa nggak gini ya, mulutmu adalah wedusmu, nggak gitu kan? Kenapa harus harimau? Karena dia raja hutan, dia paling yang paling menguasai. Makanya ada hadis nih, mudah-mudahan sama dengan itu toh, mulut harimau. Hadis itu sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, adalah perawinya adalah At-Tirmidzi nomornya 2407. Saya ulang, 2407. Imam Ahmad nomor hadisnya 11927. Imam Albani menghasankan hadis ini, bunyinya idza asbaha ibnu Adam, ketika masuk waktu pagi anak Adam. Oh berarti waktu pagi setelah bangun. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, sesungguhnya semua anggota badan mengingatkan kepada lisan. Semua anggota badan mengingatkan kepada lisan. Apa kata anggota badan? Ittaqillaha fina. Kata anggota badan, wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah untuk kami. Saya ulang. Kata anggota badan kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah untuk kami. Fa innama nahnu bika, kata anggota badan, kami tergantung kamu lisan. Fa in istaqomta istaqomna, kalau kamu lisan lurus, kami juga lurus anggota badan. Wa ini wajasta wajajna, kalau kamu lisan bengkok, kami juga jadi bengkok. Fa in istaqomta istaqomna, nak kamu itu ininya lurus, ya kami jadi lurus. Wa ini wajasna, wa ini wajasta, wajasna. Kalau inimu bengkok, ya kami jadi bengkok. Luruskan lisan, istiqomahkan lisan. Saya tunjukkan loh, Bapak Ibu, Abu Umu, begini. Ini adalah edukasi dalam Islam. Ini tarbiyah dalam Islam. Dari mana mulainya? Ini tak tunjukkan betul. Dari mana mulainya? Ini
Setelah ini. Kenapa pakai ini? Karena dia yang kita edukasi punya ini. Makanya ini loh yang pertama. Bukan diadhani, itu lemah hadisnya dhaif. Tafadhol. Ini karena dia punya ini. Kemudian ini, dalilnya mana? Tak tunjukkan jenengan. Suratnya 4, ayatnya 9. Silahkan. Artikan, dan hendaklah takut kepada Allah, orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Masya Allah. Mereka khawatir terhadap kesesatan. Iya, terus? Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Masya Allah. Ini dalilnya. Dah. Oke, bertutur kata yang benar. Hendaklah mereka bertutur kata yang benar agar generasi di belakang kita itu nggak lemah. Makanya dalam kitab Tarbiyatul Aulad ada 5 cara pendidikan kepada anak. Dalam Islam ada 5 dalam kitab Tarbiyatul Aulad untuk mendidik anak itu. Ada kata al-qudwah, ada kata al-adah, ada kata al-mau'idatul hasanah, ada kata al-mulakhadah, ada kata al-uqubah. Itu apa rinciannya? Wah, ini orang masih iki. Itu putranya ya ta? Putranya pinter megang Quran. Tak tunjukkan. Dalam Tarbiyatul Aulad dalam Islam ada 5. 1, al-qudwah, sistem keteladanan. Saya punya ponakan loh, maaf cucu. Jadi artinya anaknya ponakan. Itu anak sekecil itu, loh kok ngerti omongan orang dewasa. Sampai maaf ininya dicoel sama ibunya. Siapa yang ngajari kamu? Gitu. Bil qudwah, dengan keteladanan. Yang kedua bil adati, dengan membiasakan diri kalau ngajar itu. Jangan ngajari Fatihah, ayo baca Fatihah ikuti. Ngajar sekali tok, besoknya enggak, ya enggak akan, maaf enggak akan bisa. Bil adati pakai ain, dengan membiasakan diri terus. Bapak khusuk, biarin lagi capek khusuk bapak. Ya. Yang ketiga bil mau'idatil hasanah, dengan menasehati tadi, tutur kata yang baik. Yang keempat bil mulahadhah. Saya tanya, kalau maaf ada orang punya entok, punya ayam, punya kambing, sore belum masuk ke kandang, orang nyari nggak? Nyari. Loh, pitikku yang jantan mana? Lu ngono dicari. Kambingnya mana kok belum pulang? Dicari. Anaknya nggak pulang, nggak dicari. Ntar juga balik sendiri, udah tahu Pak Ustadz rumahnya. Lu ngono coba. Lu kok kalah sama entok lu? Apa artinya bil mulahadhah? Dengan fungsi kontrol. Anakku bener nggak ke masjid atau ke PS? Al mulahadhah, ngontrol dong. Yang kelima bil uqubah, dengan sanksi. Besok kalau pulangnya masih jam segini, ya mohon maaf, kita bikin perjanjian. Kalau sampai jam 12 gini bikin perjanjian, boleh nggak bunda sama bapak ngunci pintunya? Itu namanya bil uqubah.
Kalau besok bohong lagi, duit jajannya dikurangi loh. Itu bil ukubah namanya. Bukan begini, besok bohong tak pukul. Oh jangan, nakut-nakuti itu namanya. Tapi udah menjelang asar ya, ya. Ini masih ada beberapa poin, tidak apa-apa lah. Yang penting pokoknya satu, apa tadi? Istiqomah dalam ketauhidan, ya. Yang kedua, mengistiqomahkan lisan. Taib, mau judul soal, ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada disampaikan atau nambahi, boleh. Kalau enggak, intahal muhadarah. Kalau enggak, ya kita tutup. Ada pertanyaan? Oh ada pertanyaan. Baik, 1, 2, 3, 4. Ini pertanyaannya banyak. Enggak apa-apa. Syukran Bapak. Salam dulu ah. Masya Allah. Masya Allah. Syukran Bi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Saya mau tanya lagi soal salam lagi nih. Ini pertanyaannya kan pakai salamnya sama. Assalamualaikum Ustadz. Anda jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat apa itu di Quran itu? Ayo Cah Bagus. Apabila kamu dihormati, betul. Surat berapa itu? Ayo toh. Saya cuma ingin merubah mindset supaya maaf Abu Umu tidak begini ketika nanti ditanya di rumah. Bunda atau Mi, itu Mi kalau dapat salam kita dihormati suruh jawabnya lebih baik itu surat berapa Mi? Ntar dulu besok masih ada pengajian, besok tanyakan ke Ustadz. Jangan begitu. Biar langsung tes surat berapa? Surat 4 ayat 86. Dah tulis saja ya. Pertanyaannya, adakah doa untuk kita mempertahankan sikap istiqomah? Masya Allah, pada diri kita ada doanya. Ini sebagaimana, ini pertanyaannya hebat Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Ingat-ingat doanya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Anak ulang. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Artinya, ya Allah engkau Tuhan kami, karuniakan kepada kami sikap istiqamah. Itu dicontohkan oleh tadi Hasan Al-Basri, seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in. Apa tadi bunyinya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya. Bagus, pertanyaannya kayak saya abot-abot loh. Buat tanya saya ngenteng-ngenteng loh. Ya, lanjut. Ini nggak pakai salam enggak apa-apa. Kalau ini pakai salam tadi. Tadi disampaikan bahwa bersikap istiqomahlah kamu dan kamu tidak akan mampu menghitung. Yang saya tanyakan maksudnya menghitung apa? Apakah menghitung kebaikan? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik. Bicara menghitung adalah menghitung akan seluruh karunia yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kita nggak akan bisa menghitungnya. Tugas kita bukan menghitung berapa banyak kebaikan Allah. Karena Allah itu maha baik. Tidak hanya orang yang baik loh, orang yang tidak baik pun Allah baik kepada dia. Maka Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman tidak hanya untuk orang baik, orang yang tidak baik pun Allah baiki. Nyatanya pelaku zina masih dikasih hidup, yang melecehkan Quran dikasih hidup, yang menghina Al-Maidah 51 masih bisa ikut sidang besok hari Selasa. Artinya masih dikasih kehidupan sama Allah. Yang saya tanyakan ke antum sekarang, kalian gak akan bisa menghitung nikmat Allah. Surat berapa itu? Loh, ganti ditanya toh jenengan sekarang? Loh, wes.
Jenengan tanya sama saya, tak ganti tanya sekarang. Surat berapa dan ayat berapa yang isinya tentang kamu gak akan bisa menghitung nikmat Allah. Surat berapa? Apa? 14 ayatnya. Dapat 50 mas. Panitia, kalau ada ribet boleh dikasihkan ke dia udah bener 14. Ayatnya 34. Buka Ustadz. Surat 14 Ibrahim. Oh, gitu. Ayatnya 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana artikan. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Terus Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ayat awalnya bagus loh. Allah ngasih ke kamu apa yang kamu minta kepadanya loh gitu. Kalau kamu menghitung nikmatnya kamu nggak akan bisa. Tapi kemudian manusia langsung ditunjukkan jeleknya kita. Sungguh manusia zalim dan ingkar akan kenikmatannya. Ada hubungan dengan pertanyaan ketiga masalahnya. Ustadz, saya mau tanya. Sudah tanya. Ustadz, saya ingin suami saya supaya sering ke majelis ilmu. Hanya suami saya sulit sekali untuk ikut kajian karena sibuk di urusan kerjaan kantornya. Untuk itu saya sebagai istri harus bagaimana? Baik. Saya tidak akan menjelekkan dia kerja di kantor. Karena salah satu bentuk tawakal adalah kerja kantor. Saya harus bagaimana? Sederhana. Kalau dia pulang sore, ada kesempatan untuk ketemu, kesempatan baca, belikan buku yang sederhana. Jangan berikan buku yang bertele-tele. Orang sudah sibuk di kantor, dibelikan kitab gundul kayak begini. Dilempar. Ikut beli apa itu Mi? Nah, nanti begitu. Sudah sulit di kantor, kasih buku segede begini. Udah Mi, Umi bacain aja deh. Saya bahkan dengerin. Nanti begitu. Kasih buku yang simple, buku saku umpamanya, banyak sekarang dijual. Tata cara wudhu Rasul, kasih ke dia. Tata cara sholat menurut Rasul, kasih ke dia. Karena belajar tidak mesti harus datang ke majelis ilmu. Belikan buku yang syar'i, yang simple, yang mudah untuk dia. Ketika dia muncul satu kesulitan, Mas, Pak, kalau ada hal yang sulit, nanti Papa conteng deh. Nanti biar saya tanyakan ke guru Umi. Gitu. Jadi inilah cara memberikan satu komunikasi. Tidak harus digeret-geret ke majelis taklim. Besok datang hari Kamis, ada pengajian di Masjid Al-Hidayah. Izin dulu di kantor. Jangan. Ya. Ada cara-cara yang mudah. Jadi jangan terus dijustifikasi, jangan langsung dihakimi, nyari duit terus nggak rampung-rampung, jangan begitu. Itu juga penting. Ada solusi yang mudah kok, betul, nggak harus ribet. Oke ya, harus begitu. Jadi biar tetap komunikasi keluarga itu harmonis. Gitu loh. Ada bukunya bagus nih, Syekh Ali bin Sulaiman Al-Abadani. Ada 5 hak bersama suami istri. Tapi tak kasih satunya aja, yang 4 yang nggak datang. Iya, kali-kali guru pelit, gitu. Kata Syekh Ali bin Sulaiman Al-Abadani dalam kitab Al-Adabul Islamiyah, hak bersama suami istri, bahasa Arabnya al-huququ zaujiyatil mushtarikah. Hak bersama suami istri adalah al-munasihatu bainahuma. Saling menasihati di antara keduanya.
Jadi jangan merasa suami mesti sebagai penasehat, jangan. Ada kalanya suami dinasehati, ada kalanya istri dinasehati. Keluarga yang sakinah itu seperti sholat berjamaah di Al-Hidayah. Imam membaca ayat keliru ditegur sama makmum. Tapi makmum ketika disuruh meluruskan shaf, dia meluruskan shaf. Begitulah Qatadah dan Mujahid menggambarkan keluarga yang sakinah seperti itu. Jadi ada kalanya imam begini, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan kamu. Ditengok, Bapak kakinya yang merapat, Pak kakinya Pak merapat Pak, kakinya Pak, baunya Pak. Makmum nggak boleh berkele, siap dong. Tapi ketika imam membaca ayatnya keliru, ya kan, langsung ditegur sama makmum, diingatkan, jangan bertahan imam itu, jangan. Ingat al-munasihatu bainahuma. Ngono dong. Aku pakai dong sampean, ya. Oh monggo. Oh boleh. Lupa. Ya boleh, ini bahasanya halus, ini halus. Saling menasihati suami istri ketika melamari, ketika mau istimta. Gak usah gitu-gituan, pakai bahasa yang halus. Mau istimta, sodakoh gitu ya. Baik, ana belum menemukan hadisnya kalau perkapa itu harus malam hari. Tetapi Mujahid dan Qatadah hanya memberikan satu deskripsi bahwa adalah keluarga yang tentram itu seperti mekanisme miniatur sholat berjamaah gitu loh. Jadi imam bisa mengomando makmum, makmum bisa meluruskan kepada sang imam. Begitulah mekanismenya sholat keluarga yang tentram tadi. Jadi ketika diingatkan mau gitu loh ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya saya suka meremehkan dosa, misalnya melanggar syariat. Wih ini kok jujur banget ya. Bagaimana hukumnya saya suka meremehkan dosa? Begini. Ini seorang ulama salaf loh, namanya Ibnu Al-Mu'taz. Nanti maaf sebentar, asar jam berapa? Lewat 4. Oh 3:24, aman. Seorang ulama salaf namanya Ibnu Al-Mu'taz. Tulisannya alif lam mim ain ta za, Al-Mu'taz. Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir ketika menjelaskan kata hudal lil muttaqin. Apa kata Al-Mu'taz? Khallad dzunuba saghiruha wa kabiruha dzakat tuqa. Jauhilah oleh kamu dosa kecil dan besar, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Berbuatlah kamu, bersikaplah kamu seperti orang yang berjalan di atas muka bumi, yang di muka bumi itu ada durinya, maka dia pasti akan waspada dengan duri yang ada di jalan itu. La tahkironna saghiratan innal jibala minal haso. Jangan suka menyepelekan perkara yang kecil, karena gunung itu dari kerikil. Jangan suka menyepelekan perkara yang kecil, wong gunung itu dari kerikil. Kalau kerikil ditendang berani, nyoba nendang batu nggak berani. Nendang kerikil berani toh, kecil lah. Coba nendang batu, belempung langsungan kakinya, ya toh? Ini artinya jangan suka menyepelekan perkara yang kecil. 2 dalilnya loh ibu yang tanya. Umar pernah bertanya kepada sahabatnya yang lain, orang muda. Umar ini senior, nanya kepada Ubay bin Ka'ab. Nanti buka tafsirnya Ibnu Katsir ya. Umar nanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab malah bertanya, tidak menjawab. Dia bertanya, bagaimana Tuan kalau engkau berjalan di atas jalan yang ada durinya?
Kata Umar, saya hati-hati, saya sungguh-sungguh supaya kaki saya nggak tertusuk dengan duri yang ada di jalan itu. Kata Umar. Allahu Akbar. Ubay bin Ka'ab mengatakan, itulah takwa Tuhan. Jadi hati-hati, tidak ceroboh, itu takwa. Baik. Lah saya kok suka meremehkan dosa? Begini. Saya ingin tanya ini, mesti hafal ini. Nawas bin Sam'an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Nawas bin Sam'an pernah bertanya, apa itu dosa? Ayo jawab. Hadis loh itu. Mas tak suruh baca, ya mas buka. Tolong di Arba'in. Sampean kan bawa Arba'innya Ustadz Yazid toh? Ayo tak tunjukkan. Ngaji harus pinter pokoknya. Sebentar. Baca sana dengan sini toh. Allahu Akbar. Ustadz. Sebentar Ustadz, tak tunjukkan hadis ke-27 Ustadz. Tuh. Yo. Hadis ke-27. Ustadz baca. Sudah, Ustadz? Jangan lama-lama, waktunya jalan terus Ustadz. Nawas bin Sam'an, yo. Langsung artinya dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Nah, terus Maka beliau menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang membuat bimbang atau ragu hatimu. stop dulu. Dosa adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang bikin dadamu gelisah. Itu dosa, ngono. Karena setiap pelaku dosa pasti awalnya langsung gelisah. Nggak ada orang berbuat dosa kalau langsung nyaman, nggak ada. Jadi kalau pengen berbuat dosa umpamanya zina, mesti nengok kanan nengok kiri. Ada keluargaku nggak ya? Ngono. Mau bikin bon palsu aja loh, itu nengok kanan kiri. Itu jangan bilang aku biasa loh. Jadi mau berbuat dosa itu dada mesti gelisah, nggak nyaman. Yang suka saya kunjungi di Sukamiskin itu juga begitu, orang-orang yang di lapas Sukamiskin itu. Jadi pelaku dosa mesti apa? Dadanya gelisah, bimbang. Lanjut. Dan Kau tidak suka dilihat, diketahui oleh manusia. stop. Dosa adalah yang kedua, sesuatu yang bikin dadamu tidak enak kalau orang lain sampai tahu. Apalagi terekspos, terblow up di media, si A pembunuh, ya kan dosa itu. Malu sak keluarga nih, malu sak anak-anaknya, malu semuanya. Bapaknya dia dapat penghargaan dari presiden, oh enggak malu, oh enggak dosa kok, seneng. Jenengan pernah ingat zaman dulu, maaf, orang foto dengan siapa, si A umpamanya, wah senengnya bukan main. Dipajang, ditempel di ruang tamu. Bisa foto dengan umpamanya Pak Harto atau Pak Harmoko. Dulu kan gitu zamannya, waktu saya masih jadi ketua remaja masjid sedki dulu. Bisa foto bareng Pak Harto, ya kan, karena maaf kemah bersama di Cibubur. Wah senengnya nggak kira-kira. Wah senengnya foto bareng Pak Harto dipajang di ruang tamu. Giliran Pak Harto diundus-undus begitu 98, fotonya tak umpet di rumah. Artinya bukan bicara Pak Harto dosa, artinya bahwa sama dulu zamannya si Ustadz itu sebelum nikah poligami. Waduh, si A si B foto semuanya. Gara-gara dia nikah dan poligami, karena yang tidak tahu syar'i,
fotonya dipecahin, ya dah, buku-bukunya dibakarin, enggak, saya hanya menunjukkan bahwa dosa itu sesuatu yang kamu tidak nyaman kalau orang lain tahu. Yang pertama tadi, dosa itu sesuatu yang bikin dadamu itu gelisah. Dah cukup. Masih ada 2 lagi. 2 atau 3 ini? Oh 2. Ini ada yang kayak koran ini ya. Ustadz, demi keluarga. Dalam keluarga masih ada yang merayakan malam tahun baru dan menghadiri undangan orang non muslim. Kami paham bahwa itu haram. Tetapi kadang suami memaksa untuk hadir dalam acara keluarga karena kepatuhannya pada saudara-saudaranya yang lebih tua. Bagaimana anak harus bersikap karena seorang istri harus patuh. Tapi anak tidak ikhlas melakukan ini. Baik. Menghadiri perlu anak garis bawahi. Menghadiri acara orang non muslim itu boleh. Dalam tanda petik yang tidak ada kaitannya dengan acara ibadah. Taib. Kalau maaf suami masih suka seperti itu, bersikaplah yang santun. Jadikan akhlaknya suami sebagai ladang pahala untuk seorang istri. Kepatuhan itu hanya pada yang baik karena ada dalilnya, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya pada yang baik. Seorang suami kalau toh pun belum taat sepenuhnya kepada Allah, jangan dijadikan bahan untuk divorce. Tidak baik. Contoh, saya pernah mendapatkan begitu. Ada seorang perempuan bikin surat, satu itu folio, ditunjukkan ke anak. Anak tuh kepingin Ustadz, suami anak bisa jadi imam yang baik. Kalau puasa ya rajin, bukan belang bentong, waktunya sholat gitu. Saya tuh pengen punya imam seperti Pak Ustadz gitu. Gitu ngomong ke anak pengen punya suami kayak Pak Ustadz gitu. Saya bilang begitu. Anak bilang gini, kenapa dulu nggak nikah sama Ustadz? Aku bilang gitu. Gitu. Saya jawab, Umu nyari suami yang model kayak begitu toh, itu kayaknya kok nggak akan bakal ketemu. Suami yang nggak pernah bohong, suami yang ideal sekali, yang hatinya nggak pernah buruk sama istri, nggak ada. Wong suami itu manusia biasa yang kadangkala keliru, kadangkala benar. Jadi wajah-wajah seperti ini toh, ini terkadang nyebelin, kadangkala nyenengin. Begitu toh? Terkadang nyebelin, kadangkala nyenengin. Lah, tetapi yang harus kita lakukan sekarang begini. Ikuti saya semuanya, ikuti harus. Sebaik-baik manusia, ayo. Pasti ada jeleknya. Sejelek-jelek manusia, pasti ada baiknya. Lihatlah kebaikannya. Ini ntar dicatat, tempel di ruang tamu, khususnya tempel di ruang tidur. Jadi nanti ketika mau tidur bareng, lihat tulisan itu dulu. Sebaik-baik suami saya, ada jeleknya. Emang jelek sih, bukan begitu. Jadi selalu di sini tersimpan kata sayang dong. Lihat di tulisan tuh ruang tidur. Mendengkur, sejelek-jelek suami saya ada baiknya. Gitu dong. Ini rumus simple. Ya Pak ya? Nah, gitu. Terakhir Pak lah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya jika seorang mengajarkan Al-Quran pada temannya, sementara dia sendiri belum lancar dalam membaca, alasannya untuk memberi semangat temannya yang sama sekali belum bisa membaca. Baik. Soal lancar atau tidak itu proses, tetapi memberikan sibghah, celupan, mewarnai jauh lebih baik. Anak ulang kata itu.
Karena kita, anak ulang, karena kita ini diposisikan oleh Allah adalah seperti orang yang mancing. Dikasih ikan ya bersyukurlah sama Allah. Tidak dikasih ikan ya tidak mengapa. Tugas kita hanya ngasih warna ke dia. Tugas kita hanya memberikan sibghah ke dia. Dia terima tidak mengapa, alhamdulillah, syukur. Tidak terima juga nggak mengapa gitu loh. Jangan pernah menjadi orang yang maaf sebagai decision maker. Sakit nanti antum. Jangan pernah jadi penentu, jangan. Jadilah pelaku. Jadilah pemain. Jangan jadi penentu. Rasulullah itu bukan penentu. Rasulullah adalah pemain. Kalau Rasulullah penentu, Abu Thalib sudah masuk Islam. Maka Rasul bukan penentu, sekedar pemain. Tugas pemain masukin gol ke gawang lawan. Bolanya masuk, dapat 2 miliar. Kok bolanya kok tetap kalah? Enggak jadi 12 miliar. Gitu loh kira-kira ya. Baik, terima kasih. Sudah ada yang manggut-manggut. Tanya lagi, boleh. Naam. Orang tua sudah melaksanakan apa yang sudah tadi, mendidik anak. 5 tadi ya. Coba anak minta tolong. Yang 5 diulang lagi. 1, keteladanan. 2, oke. 3, mau itu nasihat. Yang keempat, iya, pengawasan. Yang ketiga, 5, sanksi. Oke, pertanyaannya. Kemudian juga kalau tadi ibu ngajak suaminya untuk taklim susah, Naam. sekarang bapak suaminya yang ngajak. Sebentar. Ini kayaknya ada unsur balas dendam nih kayaknya ini. Anak nggak tahu ini. Kok pertanyaannya kok jadi berbalik? Bagaimana kalau suami ngajak istrinya taklim susah? Lanjutkan Pak, aku mendukung nih. Jadi kedua kasus itu ternyata hasilnya susah. Apakah juga ada kaitannya dengan bahwa dia telah berbuat dosa? Apakah pertanyaannya? Apakah ketika kita ngajak pasangan kita susah gara-gara kita melakukan dosa? Saya jawab, Rasulullah itu untuk menjadikan pamannya muslim susah. Nuh ingin ngajak anaknya Yam atau Kan'an untuk naik ke bahteranya, susahnya bukan main. Tafadhol. Lut ngajak istrinya susah, Nuh ngajak istrinya susah. Baik, sekarang yang tadi ana sampaikan. Ayat ini mesti dibaca. Terakhir loh ini. Ustadz baca. Mic-nya mana Ustadz? Oke, baik. Surat 28 Ustadz. Ayat yang ke-56 Ustadz. Al-Qasas. Langsung artinya deh, nggak apa-apa deh, artinya langsung Bapak, monggo, waktunya udah mulai masuk untuk asar. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Makasih. Surat 28 ayatnya 56 ya. Taib. Dilanjutkan lagi Bapak. Jadi biar jelas. Suratnya 36 Yasin ayatnya 11. Sesungguhnya engkau Muhammad, yuk. Surat Yasin. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan. Oke, lanjut. Dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Mengasihi. Iya. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang
Ini ayatnya. Jadi tugas engkau Muhammad hanya ngasih peringatan. Udah. Decision makernya Allah Ta'ala. Tapi ini ayat yang ketiga sebagai endingnya. Sudah melakukan dakwah, sudah mengajak, sudah mewarnai, sudah ngasih celupan sibghah yang baik. Surat yang ketiga 159. Maka disebabkan rahmat Allah, monggo. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Oke, lanjut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Terus Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. lanjut. Dan bermusyawarahlah dengan mereka. Terus dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang Loh, sekarang aku sudah berbuat Allah, aku sudah melaksanakan tugas itu. Sandarkan ke Allah. Karena bukan kewenangan kita yang akhir tadi. Tugas kita hanya menjadi pemain saja. Afan loh, kata pemain loh. Jangan bangga jadi penonton loh. Jangan menjadi maaf penentu, jangan. Dua ini jangan kita sukai. Jangan pernah jadi penonton. Penonton itu tidak akan berpeluh keringat. Yang berpeluh keringat itu adalah Gonzales. Yang berpeluh keringat itu adalah Cristiano Ronaldo. Yang berpeluh keringat adalah Zidane, yang bisa masukkan ke gawang lawan. Yang dapat reward bonus adalah Zidane. Yang dapat bonus Gonzales. Penontonnya cuma bisa tepuk tangan. Hebat Gonzales. Hebat. Siapa yang hebat? Gonzales. Antum penonton, dapatnya lemparan batu penonton. Ya. Jadi pemain dong yang hebat. Karena ayatnya begitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang kedua, jangan jadi hakim tadi yang saya bilang. Kan kita bicara istiqomah. Jangan jadi hakim. Jadilah orang yang membangunkan saudara kita ketika dia tidur. Jadilah kita orang yang ngasih galah ketika dia mau tenggelam. Jadilah kita yang menyadarkan ke saudara kita di saat dia alpa. Itu tugas kita. Cukup sampai di sini. Inhal muhadarah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.